Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Afifah dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang neraca pembayaran dalam pembelajaran ekonomi makro. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan di semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk luar negeri selama periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun atau dikatakan sebagai laporan arus pembayaran untuk suatu negara. Neraca pembayaran ini juga merupakan suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain untuk suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya ada tujuan neraca pembayaran. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Yang keempat, mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan. Selanjutnya, fungsi neraca pembayaran. Ada 5 fungsi dalam neraca pembayaran. Yang pertama, mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Yang kedua, mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Yang ketiga, mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Yang keempat, mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Dan yang kelima, mendapatkan gambaran tentang pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Kemudian ada sistem pencatatan neraca pembayaran, di mana sistem pencatatan neraca pembayaran ini ada 2, dengan transaksi debit dan kredit. Di mana transaksi debit ini transaksi yang menyebabkan terjadi pembayaran kepada penduduk negara lain atau transaksi yang menyebabkan arus uang keluar yang terjadi antar negara. Kemudian ada transaksi kredit. Transaksi kredit ini di mana transaksi yang menyebabkan terjadinya penerimaan dari penduduk negara lain atau transaksi yang menyebabkan arus uang masuk yang terjadi antar negara. Yang terakhir ada komponen neraca pembayaran, di mana ada 7 komponen neraca pembayaran. Yang pertama, transaksi perdagangan. Yang kedua, transaksi pendapatan modal. Yang ketiga, transaksi unilateral. Yang keempat, transaksi penanaman modal langsung. Yang kelima, transaksi utang piutang jangka panjang. Yang keenam, transaksi utang piutang jangka pendek. Dan yang ketujuh, transaksi lalu lintas moneter. Sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.